dan kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kebelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, sekarang mari kita berlatih. Kita niatkan malam ini kita berlatih. Mulai dengan mengambil sikap duduk yang benar, yaitu tegakkan tulang punggung dan rileks. Kita tidak perlu terburu-buru untuk meditasi. Kita duduk, hadir, dan beristirahat apa adanya. Kita izinkan batin kita hadir bersama tubuh. Izinkan tubuh kita untuk rileks, lepaskan ketegangan, lepaskan sejenak segala kesibukan. Kita mulai scan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita mulai dari ujung kepala. Sadari sensasi yang hadir di bagian kepala kita. Ada sensasi, tidak ada sensasi, sadari saja. Esensi dari meditasi adalah kesadaran. Perlahan ke bagian belakang kepala kita, di mana bagian belakang kepala kita biasanya tegang karena seharian melihat gadget. Saat ini kita izinkan otot-otot di bagian belakang kepala kita untuk rileks. Tidak bisa rileks, tidak apa-apa. Sadari saja ketegangan di sana. Kemudian ke area wajah kita. Izinkan otot-otot di area wajah untuk rileks. Perlahan ke area pundak kita. Izinkan otot-otot di area pundak untuk rileks. Area dada, sadari sensasi di sekitar area dada. Area perut, sadari sensasi
di area perut, bisa juga menyadari kembang kepis yang perut ketika bernapas. Sadari sensasi di kedua tangan kita, dari lengan atas sampai jari-jari. Izinkan otot-otot di kedua tangan kita untuk rileks. Kemudian ke area belakang tubuh kita, dari pinggang ke atas. Sadari sensasi apapun yang muncul di bagian belakang tubuh kita. Mungkin ada sensasi gatal, sadari saja, tidak perlu ditolak. Ataupun tidak ada sensasi, sadari saja bahwa tidak ada sensasi. Kemudian turun ke area bokong. Sadari pantat kita menapak bantal meditasi atau kursi. Sadari berat tubuh kita ditopang oleh bokong kita. Kemudian di area kedua paha kita, sadari sensasi apapun yang hadir di kedua paha kita. Di lutut kiri dan kanan, sadari sensasi yang muncul di kedua lutut kita. Mungkin ada yang merasakan tegang, sadari saja. Tidak perlu ditolak atau berusaha diubah. Turun ke area kaki kita, telapak kaki. Selanjutnya, dari ujung kepala sampai kaki, kita sadari seluruh tubuh kita. Kita sadari apakah masih ada bagian tubuh yang tegang. Jika ada, kita izinkan otot yang masih tegang untuk rileks. Ataupun kalau belum bisa rileks, tidak apa-apa. Kita sadari bahwa kita belum bisa rileks. Sekarang kita biarkan
batin kita beristirahat apa adanya. Tidak perlu lagi berusaha menyadari sensasi tubuh. Kita izinkan batin kita hanya hadir dan beristirahat apa adanya. Yang menutup mata mungkin bisa mencoba untuk membuka mata. Kita beristirahat dalam kesadaran terbuka. Hanya hadir dan beristirahat apa adanya. Ketika kita terhanyut, terbawa pikiran, melamun, tidak apa-apa, itu normal ya. Secara perlahan kita hadir kembali ke momen saat ini, menyadari apapun yang hadir dalam kesadaran kita. Kita tidak berusaha untuk fokus, tapi kita tidak juga terhanyut, terbawa pikiran. Kita cukup hadir di saat ini apa adanya. Kita membuka semua indera, apapun yang hadir, sadari saja. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hema untuk menyampaikan sharing terkait topik kita malam ini. Terima kasih Pak Hema, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bli Alit yang sudah memimpin atau memandu kami semua di sini ya. Uh, dan teman-teman semua, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi Sehat. yang sehat ya. Iya. Uh, tapi kalaupun ada yang kurang sehat atau lagi berbaring, kita doakan ya. Semoga bisa cepat atau segera pulih, bisa sehat kembali, bisa beraktivitas bagaimana
yang diharapkan, gitu ya. Oke, teman-teman, topik di malam hari ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tes dulu dengan suara saya. Beli Alit, apakah oke? Suara oke, gambar juga oke, Pak. Oke, oke, terima kasih. Ya, topik malam hari ini, teman-teman, masih terkait dengan topik besar di bulan November ini ya, yaitu kebijaksanaan di dalam penderitaan atau kebijaksanaan dalam penderitaan. Jadi bagaimana kita bisa melihat kebijaksanaan di dalam penderitaan. Biasanya kan kalau kita itu mendengar kata penderitaan itu sesuatu yang tidak nyaman, kita itu ingin terbebas, kita ingin lari, kita menolak, gitu ya, kita nggak suka begitu ya. Tetapi dengan kita berlatih meditasi, dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh guru kita justru bisa mengubah penderitaan itu atau kita bisa melihat kebijaksanaan di dalam penderitaan. Nah, ini topik besar di bulan ini. Dan di malam hari ini judulnya adalah mengizinkan segala sesuatunya itu hadir apa adanya. Ya, mengizinkan segalanya itu hadir apa adanya. Ini apa nih maksudnya ini? Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke slide ya, jikalau Anda gitu ya, pernah nggak gitu ya, Anda mendengar seseorang yang mengeluarkan kata-kata, contoh misalkan, nah, ketika Anda mendengar ada orang mengutarakan hal itu ke Anda, perasaannya gimana? Apakah Anda marah? Apakah Anda suka? Apakah Anda bingung? Itu gimana? Coba kasih komen. Kalau Anda mendengar seseorang mengucapkan kalimat atau kata-kata yang Anda nggak mengerti ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah, itu gimana? Bingung, ya, bingung, bingung ya. Ada nggak yang marah? Marah karena mengerti kata-kata tersebut atau kalimat yang diucapkan tersebut dan kalimat itu Anda pahami orang ini kok ngomongnya sesuatu yang menyakitkan diri saya ya. Ada yang tertawa ya. Oke, teman-teman, apa ini kaitannya dengan topik di malam hari ini? Ya, kita seringkali tanpa sadar kan terjebak atau terhanyut oleh sikap kita sendiri ketika mendengar satu kata atau kalimat, ya kan? Ketika kita dengar kalimat itu kemudian kita maknai di dalam diri kita. Kalau kata-kata itu kita pahami, kita maknai sebagai sesuatu yang merendahkan diri kita, menyakitkan diri kita, atau menakutkan diri kita biasanya kan menolak. Kita bertahan, kita menolak, dan kita tidak menyukainya. Ya, ya banyak ya sering kata-kata, contohnya kalimat atau kata yang mengkritik pada diri kita. Jujur saja, bahkan sampai saat ini pun saya masih banyak dan harus berlatih terus karena masih ada beberapa kata ketika saya dengar itu memicu diri saya itu kemudian menjadi merasa nggak enak, ingin melawan, ingin membantah, ingin membalas dan sebagainya. Itu yang saya alami, gitu ya. Contoh misalkan, saya itu kurang nyaman kalau mendengar orang menyebut kata bodoh, gitu ya. Nggak peduli orang itu mengucapkan kepada diri saya atau orang itu mengucapkan ke orang lain, tidak ditujukan ke saya, tapi begitu saya mendengar ada orang mengatakan bodoh, itu saya nggak nyaman. Ya, ada sesuatu yang gimana gitu, ya rasanya ada sesuatu yang menyakitkan. Ya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman gimana?
Apakah Anda juga mengalami hal seperti itu atau punya pengalaman ya terhadap kata-kata tertentu gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang seperti itu di satu daerah oke, tapi di daerah lain nggak bisa, nggak oke gitu. Kalau kebetulan saya tinggal di Surabaya begitu ya, kan ada di Surabaya itu ada bahas kata istilah yang depannya tuh J gitu ya. Eh, itu orang Surabaya kalau ngomong ketemu sama teman yang dianggap akrab gitu ya, suwe gak ketemu, wah J gitu ya. Ya apa kabarmu gitu. J-nya J-nya itu diucapkan terlebih dulu. Nah, mungkin buat orang kalangan tertentu is okay, itu biasa, ya. Itu sesuatu yang tidak mengandung makna yang menyakitkan, tidak mengandung makna yang membuat marah. Tetapi buat orang-orang yang tidak terbiasa dari daerah lain dan sebagainya, mendengar kata itu kayaknya itu sangat tidak etis, nggak sopan, dan itu seperti olok-olok, sesuatu yang eh, ya kurang ajar gitu kan. Itu terjadi, ya. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, katanya kata yang diucapkan sama, ya kan? Tetapi, nah, sorry, ini kayaknya ada kebocoran suara. Beli Alit, minta tolong. Ya, thank you. Jadi dengan kata yang sama, gitu ya. Contohnya yang tadi ya di awal saya kasih contoh itu kata bodoh. Buat saya itu merasa nggak nyaman. Ya, saya kalau mendengar orang mengucapkan kata itu, apakah itu saya cuma sekedar mendengarkan saja, walaupun itu tidak ditujukan kepada saya, atau apalagi kalau ditujukan ke saya, itu sesuatu yang memicu emosi saya, gitu ya. Karena begitu itu saya dengar, saya olah, pikiran saya menangkap, pikiran saya itu kemudian memaknai, dan itu bisa memicu emosi saya. Oke, tapi mungkin saja bagi orang tertentu atau bagi daerah tertentu, kata bodoh itu is okay, gitu ya. Itu biasa, itu bukan sesuatu yang bermaksud jelek sampai benar-benar dia itu bermaksud mengatakan itu kepada diri Anda. Ada mungkin yang menganggapnya seperti itu. Nah, apa yang mau saya diskusikan, ajak teman-teman untuk diskusi, bahwa satu kata, ya, padahal satu kata, tetapi ketika dimaknai itu bisa menjadi berbeda buat setiap orang. Berarti tergantung dari apa yang um, ada di dalam diri kita kan, bagaimana kita memaknai kata tersebut. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Anda setuju nggak bahwa sebetulnya ini yang terjadi? Bahwa ketika kita mendengar kata yang masuk ke dalam telinga kita, kita terima, misalkan yang ini ya, ini contohnya di dalam slide itu, kamu bo ya, titik gitu ya. Terus orang yang mendengar tuh memaknai, wah ini kurang ajar ini orang ini, nggak sopan nih. Apa maksudnya? Merendahkan saya, menyakiti saya, mengata-ngatai saya seperti itu, menghina saya, merendahkan saya, ya kan? Maka karena dia memaknai seperti itu, muncullah marah, muncullah rasa tidak nyaman, muncullah rasa tidak suka. Betul nggak? Nah, seperti topik yang 2 minggu lalu kita sudah bahas, kita membahas adanya penderitaan yang diciptakan, ini sama. Bahwa ketika kita memaknai kata yang masuk ke dalam diri kita, ya, dan makna yang kita berikan pada kata tersebut adalah sesuatu yang merendahkan diri kita, itulah yang memunculkan marah itu tadi. Nah, kalau kita amati, berarti siapa yang telah menciptakan marah itu? Apakah orang yang mengucapkan si perempuan di dalam gambar ini, gitu ya? Atau sebetulnya orang ini sendiri?
yang membuat dirinya itu menderita. Tentu setuju nggak kalau dikatakan bahwa yang menciptakan penderitaan itu sebetulnya ya orang ini sendiri. Duh, kenapa kok bisa begitu? Coba kalau misalkan, ini kan sebetulnya cuma kata. Kata itu menjadi sesuatu ketika dimaknai. Maka pada awal tadi saya mencoba melakukan satu simulasi gitu ya. Maksudnya melakukan satu percobaan gitu ya. Dengan mengucapkan kata yang saya sendiri juga nggak tahu artinya, ngawur aja gitu kan. Nah, karena itu kita nggak pernah mendengar, jadi ya kita pikiran kita tidak bisa memaknai. Karena tidak bisa memaknai, tidak tahu artinya, maka tidak muncullah emosi. Ya, pikiran kita tidak memprovokasi emosi kita. Jadi marah dan tidaknya kita itu kan sebetulnya ya dari kita sendiri. Setuju nggak? Coba teman-teman kasih uh, komen deh pandangan Anda. Setuju nggak? Bahwa marah dan tidak marahnya kita ini sebetulnya ya jelas itu bergantung pada diri kita. Bahkan seandainya kata tersebut pernah kita tahu dan kita tahu artinya, contohnya yang tadi ya, seperti yang saya contohkan, saya tidak nyaman ketika ada orang mengucapkan kata bodoh gitu ya. Saya tahu artinya, saya memaknai bahwa hal itu menunjukkan orang tersebut tidak menghargai, merendahkan, dan sebagainya. Kalau itu yang saya lakukan, maka muncullah memang rasa marah. Marah saya itu muncul dan saya menderita. Tapi coba, kalau misalkan kata itu yang saya dengar, kata bodoh itu saya dengar, tapi saya cuma menganggapnya itu sebuah kata. Saya tidak memberikan makna apa-apa. Maka penderitaan itu tidak terjadi. Setuju tidak? Teman-teman kasih komen ya, kasih pendapatnya ya. Nah, karena ini akan berkaitan, ya ini berkaitan dengan latihan yang akan kita latih pada malam hari ini. Gitu. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini kayaknya hampir setiap hari ya. Kan kita itu berkomunikasi, bergaul, berteman, entah itu di tempat kerja, antar tetangga, bahkan di dalam keluarga sendiri. Kata-kata yang baik itu sengaja maupun tidak disengaja, yang kita dengar dari ucapan seseorang, maksudnya yang sengaja tidak disengaja oleh orang tersebut mengucapkan, itu kalau kita tidak aware, masuk begitu saja, ini yang akan terjadi kan. Begitu kata tersebut, kata yang kita maknai negatif, maka itu bisa menimbulkan satu penderitaan. Ya, oke. Itu sudah banyak yang komen, Pak Emma. Ya, banyak yang setuju ya. Ya, setuju, Bu banyak yang Yani ya. setuju. Ya, ya. Jadi teman-teman, jadi apa maksudnya di sini? Ya, berkaitan dengan topik besar pada bulan ini adalah kebijaksanaan dari dalam penderitaan, ya, bahwa kita bisa menemukan melihat kebijaksanaan itu ketika kita menerima sesuatu stimulus dari luar, tapi kita tidak memberikan dia makna apa-apa, menerima begitu saja, kata ya kata, gambar ya gambar, suara ya suara, rasa ya cuman adalah sensasi gitu ya, maka disitulah kita akan merasakan atau mendapatkan pengalaman atau mendapatkan kita mengenal atau sudah terhubung dengan kebijaksanaan. Disitulah kita akan merasakan satu kebebasan yang sejati, karena bukan kebebasan yang biasanya orang itu menahan, misalkan eh, ada paham tertentu yang misalkan nih, jikalau Anda diolok-olok,
jangan marah, tapi jadikan itu satu bahan untuk memotivasi kamu. Nah, biasanya kalau motivator tuh ngomongnya begitu ya. Jadi ya itu juga oke sih. Artinya paling tidak itu masih lebih baik, ya kan? Daripada kita bereaksi atau membalasnya dengan hal yang negatif, sama-sama negatif. Oke. Tetapi kalau kita ingin menemukan kebijaksanaan, maka kita berlatih yuk gitu ya. Apa saja yang masuk ke dalam diri kita membiasakan diri untuk tidak tergesa-gesa memaknainya. Kita menerima saja sebagaimana apa adanya. Nah, kalau kita melakukan tahapan itu pada saat kita menerima stimulus dari luar, maka kita punya jeda, punya waktu, punya gap untuk membuat batin kita tuh jadi tenang. Ketika batin kita tuh jadi tenang, maka kita akan bisa merespon dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Nah, jikalau kita melatihnya ini terus-menerus, maka kita akan betul-betul terbebas dari kecemasan, dari ungkapan-ungkapan yang tidak nyaman. Terutama nih, mungkin ada teman-teman yang di dalam keluarganya, atau di dalam lingkungan kerjanya, atau di dalam lingkungan pertemanannya, itu Anda sering mendapatkan atau menjumpai ya orang-orang itu, orang-orang di dalam komunitas tersebut mengungkapkan kata-kata yang ya bisa menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan marah, bisa menimbulkan takut, bukan saja marah, tapi bisa jadi takut ya. Misalkan Anda punya pimpinan, pimpinan Anda itu keras gitu ya. Terlepas dia itu punya maksud tertentu atau tidak, tapi itu sudah membuat Anda tidak nyaman. Nah, kita bisa menggunakan latihan ini, ya, menggunakan latihan ini untuk kita bisa menyikapi situasi-situasi seperti itu. Jadi kita tidak menekan, tidak menahan diri. Karena teman-teman, jikalau kita berada di suasana tersebut, kita merasa tidak berdaya, terus kita itu menahan diri, ya, kita menahan diri. Kalau orang Jawa mengatakan istilahnya itu adalah ngempet, gitu ya. Nahan diri itu ngempet. Orang itu nahan, gitu ya, nahan. Nah, itu nggak bagus. Buat kesehatan pastinya nggak bagus, ya. Buat kesehatan nggak bagus. Mau marah nggak berani, mau balas nggak berani. Tapi kalau kita tahan, nggak bagus buat kesehatan. Terus bagaimana caranya? Ya caranya itu adalah kita yuk berlatih. Membiasakan diri untuk, ya ini nanti kita berlatih bersama-sama ya, prakteknya bagaimana, agar ketika ada stimulus itu hadir di dalam diri kita, maka kita menerimanya itu sebagaimana adanya. Ya, kata ya sebagai kata, tahu saja itu kata, suara. Kalau itu adalah satu gerakan-gerakan yang membuat kita jadi takut, kita juga melihat itu sebagai sebuah gerakan, gitu ya. Bukan memaknai hal yang membuat kita itu jadi bereaksi atau reaktif, ya, reaktif. Oke, teman-teman, eh, ada satu ungkapan yang guru kita katakan seperti ini. Guru kita mengatakan bahwa kualitas batin kita itu seperti langit, ya, bebas dan murni. Sedangkan pikiran, perasaan, persepsi itu seperti awan, bentuknya berubah-ubah, dan dia datang dan pergi. Awan itu kan tidak pernah selalu menetap seperti itu, bentuknya seperti itu. Awan kadang ada awan mendung, ada awan yang cerah, gitu kan? Ada awan yang bentuknya itu indah, bahkan terkadang itu bisa menyerupai satu makhluk tertentu kah, bentuk tertentu kah, gitu ya. Tapi terkadang juga memberikan bentuk yang mengerikan. Itulah awan, berubah-ubah. Dia tidak menetap. Seperti pikiran kita. Pikiran kita itu kadang memikirkan hal yang baik, kadang memikirkan hal yang buruk. Demikian juga dengan perasaan.
Kadang kita suka, kadang tidak suka, gitu ya. Terus begitu pula persepsi kita. Nah, ini yang sering kali ya persepsi. Kita mempersepsikan seseorang yang bicara kepada diri kita atau mengucapkan kata-kata tertentu pada diri kita, terus kemudian kita berpersepsi, wah ini orang ini em, kayaknya ngomongnya kok nggak betul ya. Maksudnya apa nih? Kayaknya dia mau mau menipu saya ini. Nah, eh, seringkali kita juga bisa mengalami hal seperti tersebut, gitu ya. Itulah awan, gitu ya, datang dan pergi, bentuknya bermacam-macam. Lebih jauh, guru kita mengatakan bahwa untuk terkoneksi dengannya, nya di sini ini adalah kualitas batin kita, yaitu kesadaran, cinta kasih welas asih, kebijaksanaan, gitu ya. Jadilah seperti langit, hanya membiarkan awan datang dan pergi. Langit tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu adalah awan, yang berubah itu adalah guntur, yang berubah adalah kilat, benda-benda langit yang lainnya bergerak, ya berubah, oke. Tapi langit tetaplah langit, dia seperti itu. Dan walaupun langit itu tidak melakukan apa-apa, jadi hanya sebagaimana adanya, membiarkan awan itu hadir, langit tidak pernah berubah kualitasnya karena awan. Ya, langit tidak menjadi lebih jelek ketika awannya itu mendung, langit juga tidak menjadi lebih baik ketika awannya itu cantik, karena dia terbebas dan murni. Demikian pula lah kualitas batin kita. Ketika kita terkoneksi dengan kualitas batin kita, maka walaupun ada kata-kata, ya, ada kata-kata, ada suara yang tidak nyaman yang masuk ke dalam diri kita, oke, itu kalau kita berkoneksi atau menerima segala sesuatunya itu sebagaimana adanya, maka kata-kata tersebut tidak akan memberikan dampak atau apa-apa, ya, tidak memicu kita jadi marah, tidak memancing kita jadi marah. Nah, bagaimana prakteknya? Ya, kita sederhana sekali, teman-teman. Sebetulnya ini sangatlah mudah, namun karena sangat mudahnya, seringkali orang membuat ini jadi susah atau sulit. Nah, kenapa? Karena sebetulnya tanpa sadar, kita itu sebetulnya sudah melakukannya seringkali. Cuman kita tidak menyadari. Contohnya seperti apa? Ya, menerima segala sesuatu itu apa adanya. Jadi kita hanya beristirahat saja, tidak terfokus pada satu objek. Kalau biasanya kita berlatih meditasi, kita memegang satu objek tertentu, misalkan nafas, atau suara, atau bentuk, atau apalagi ya, macam-macam kan ya, pikiran, emosi, terus kemudian sensasi, ya kan? Tapi kali ini kita tidak menggunakan atau memanfaatkan objek apapun. Tetapi kita menyadari objek tersebut. Jadi tidak fokus pada objek tersebut, membiarkan objek itu lewat begitu saja, hadir begitu saja. Contohnya seperti apa? Pada saat kita nanti praktek, kita mengistirahatkan batin kita pada kesadaran yang apa adanya itu tadi, biarkan aja. Kalau ada muncul pikiran tertentu, datang, diam, pergi, biarkan aja. Perasaan muncul juga begitu. Nanti kalau ada sensasi yang mungkin kena hembusan angin, ya, hembusan angin dari kipas, hembusan angin dari AC atau apapun, it's okay. Kita tidak melekat atau tidak terfokus pada sensasi tersebut. Cukup tahu saja setelah itu kita kembali beristirahat lagi. Jadi kita tidak memegang satu objek pun, tapi kita tahu objek-objek itu. Tidak menyadari khusus, tapi juga tahu. Ya, nah ini gimana cara prakteknya? Yuk kita praktekkan bersama-sama sekarang. Oke, teman-teman, saya mengundang Anda untuk mempersiapkan postur meditasinya. Oke,
Ya, selalu tegak luruskan tulang punggungnya dengan rileks. Anda bisa memejamkan mata ataupun dengan mata yang terbuka. Namun saya sarankan untuk Anda yang belum terbiasa dengan mata yang terbuka, sebaiknya matanya ditutup. Tapi bagi Anda yang sudah terbiasa, is okay. Mata dibuka nggak apa-apa. Buat Anda yang merasa mengantuk, memang akan lebih baik kalau matanya dibuka. Oke, sekarang kita melakukan mengambil atau menarik nafas yang panjang melalui hidung. Tahan 2-3 hitungan. Setelah itu lepaskan lewat mulut. Kita lakukan bersama-sama sekarang. Tarik nafas yang panjang. Istirahatkan batin Anda dalam kesadaran yang terbuka, apa adanya. Izinkan apapun yang masuk, yang hadir, apakah itu pikiran, muncul, it's okay. Biarkan hadir, datang, dan pergi. Apapun yang hadir tidak perlu ditolak, terima saja, dan tidak perlu diikat, tidak perlu dicengkram, biarkan dia pergi dengan sendirinya. Bisa juga kita disebut berdiam seperti gunung, membiarkan benda-benda hadir dan lewat. Apapun, apakah itu pikiran, perasaan yang hadir, atau sensasi, terima saja. Izinkan dia hadir dan pergi. Kita tidak memberikan makna apa-apa, tapi kita tahu, kita sadar. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita sadar. Tidak terhanyut. Kita sadar, tapi kita juga istirahat.
pikiran yang muncul, sensasi yang muncul, mungkin sensasi bosan, jenuh, apapun biarkan dia hadir. Tidak ditahan, tidak juga diikuti. Sensasi, pikiran, perasaan, apapun yang hadir hanyalah seperti awan yang bergerak, langit seperti kesadaran diri kita yang tidak terpengaruh oleh gerak-gerik dari awan. Oke, teman-teman, buat Anda yang matanya lagi ditutup, bisa dibuka sekarang. Oke, meditasi selesai. Ya, oke teman-teman, bagaimana untuk yang baru saja kita latih bersama-sama ini? Teknik yang baru kita latih bersama-sama ini. Ya, kita buka sesi diskusi ya. Bagi Kalau yang mau hmm, sharing, bertanya atau berbagi pengalaman bisa di chat atau raise hand ya, Pak Emma ya. betul, betul. Iya, ada yang suka dengan metode ini? Ini saya sangat suka. Kalau saya ya, saya pribadi saya sangat menyukainya karena bagi saya ini amazing gitu ya. Bukan bukan lari dari satu masalah, tapi justru eh, tidak terjebak pada satu masalah bagi saya ini ya. Tidak terjebak pada satu masalah yang bisa memicu saya kalau biasanya itu bisa memicu saya jadi misalkan itu sesuatu yang tidak saya sukai, tidak saya setujui gitu ya, memicu rasa marah, biasanya bisa seperti itu. Ini tahu tapi tidak tergoda untuk itu kan ya. Tidak tergoda, bukan tidak tergodanya itu tidak karena nahan nahan diri gitu, tidak memaksakan diri untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan seperti itu, tapi rasanya kayak kita lepas gitu ya. Lepas dan tahu gitu. Gimana? Teman-teman gimana rasanya? Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya atau diskusi? Yuk. Saya ingin tahu bahwa siapa yang suka dengan metode ini? Saya. Oke, suka ya. Gimana? Pengalaman dari siapa? Jenny ini ya. Iya. Jadi, Iya, iya. Oke, pengalaman Jenny gimana nih? Mungkin Mau sebenarnya mau tanya. Itu kalau oke. misalnya sedang meditasi, tiba-tiba tenggorokan tuh gatel, nggak sengaja langsung keluar batuk gitu sekali. Itu kan otomatis meditasinya buyar atau dianggap meditasinya selesai atau dilanjutkan lagi. Oke. Ini sebetulnya pertanyaannya
tidak terkait dengan topik kita malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Saya jawab apa nih? Saya sharing singkat aja ya untuk Jenny. Kalau itu sampai terjadi, is okay. Cukup disadari saja pada saat batuk gitu ya, tersedak atau apa gitu, Iya, itu tersedak. bisa sensasi ketika tersedak itu bisa juga menjadi satu objek meditasi. Karena kembali lagi kan bahwa meditasi yang paling utama itu adalah kita tahu, kita menyadari, ya kesadaran, awareness itu yang paling utama yang menjadi hakikat dari meditasi itu sendiri. Jadi bukan berarti kalau batuk terus kemudian buyar berarti meditasinya itu um, apa namanya buyar, ikut buyar juga, nggak harus begitu ya. Ketika kita terus menyadari apa yang terjadi itu juga momentum atau dalam state meditasi. Jadi it's okay, dilanjutkan aja nggak apa-apa, mau berhenti juga nggak apa-apa, selama walaupun kita berhenti tapi kita sadar kita ini berhenti, kita tahu sedang berhenti, itu pun kan meditasi juga. Jadi ingat yang paling utama dipegang adalah hakikat dari meditasi itu sendiri adalah kesadaran. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Bagaimana kalau yang tadi tentang teknik mendiamkan atau menerima, ya menerima segala sesuatunya itu mengizinkan hadir sebagaimana adanya. Ini cocok sebetulnya buat teman-teman yang terlalu banyak pikiran, gitu ya, terlalu mudah untuk terdistract gitu ya, mudah terlalu banyak pikiran sehingga memicu emosi itu tidak nyaman. Ini cocok sekali. Kenapa? Ya, karena ketika kita dibanjiri oleh pikiran, kalau kita menerima sebagaimana adanya, kita menjadi lebih lebih apa ya? Ya, satu pastinya nggak terbawa gitu, tidak terbawa oleh pikiran itu sendiri, dan kita tidak menghabiskan energi untuk berusaha untuk menyetop pikiran-pikiran tersebut. Karena dengan kita menerima hal itu sebagaimana adanya, hadir begitu saja, kita cuman diam, membiarkan dia datang dan pergi, maka batin kita juga akan mendapatkan satu pengalaman ketenangan. Ya, itu sangat-sangat terasa sekali, gitu. Halo Pak Emma, Ya, saya nanya boleh nggak Pak Emma? oh ya ya, beli. Silakan Ya, kita diskusi ya. tadi pas kita berlatih, kebetulan saya dengar nih anak saya kan lagi nonton game itu, suaranya Iya, agak agak keras. Jadi oke. mungkin interpretasinya langsung muncul kan di pikiran, oh harusnya dia Hmm, ngecilin dan lain-lain. Nah, itu tuh interpretasi itu kan langsung muncul dia di pikiran saya, cuman mengamati interpretasi itu aja. hmm. Apakah itu bisa dibilang istirahat apa adanya? Iya. Mungkin. Nah, ke, ketika kita tahu itu persepsi gitu ya, interpretasi, hanya tahu sedang berinterpretasi, maka ya kita em, berarti menerima dia sebagaimana adanya. Tetapi kalau kita kemudian mencoba untuk memaknai dari pikiran kita, gitu ya, contohnya begitu mendengar, terus kemudian kita mengatakan, duh, itu kan seharusnya dia ngerti. Ayah lagi latihan, dia seharusnya ngecilin, gitu, misalnya gitu ya. Nah, ini kan kita sudah memberikan makna ya, memberikan makna seperti itu. Ah, jadi, tapi ketika itu muncul, kita tidak memaknai objeknya, kita hanya tahu objeknya saja. Nah, kita menerima itu sebagaimana adanya. Jadi menerima, oke, apa namanya?
ini ada pikiran, saya mengetahui muncul pikiran, muncul persepsi, muncul perasaan. Jadi menyadari kemunculannya itu saja. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Berarti memang butuh berlatih Pak ya, karena pemaknaan itu kadang dia otomatis muncul karena kebiasaan itu Pak ya. Jadi kalau Betul. kita sering berlatih, jadi kita lebih lebih bisa lebih nggak reaktif. Jadi cuman oh ini suara, oh ini komentar-komentar seperti itu aja Pak ya. Iya, iya. Baik, Jadi terima kasih. memang kata yang paling tepat, ungkapan yang paling tepat dari Beli tadi itu adalah ya kita perlu memang sering berlatih gitu ya, supaya kita tidak kita kan hidup kita ini sering kali atau lebih banyak kali secara otomatis. Jadi kalau begini maka reaksinya harusnya begitu. Jadi aksi reaksi aksi reaksi aksi reaksi gitu ya. Akibatnya kita nggak ada jeda untuk ya menyikapinya itu harusnya bagaimana gitu ya. Bijaksananya bagaimana, baiknya bagaimana, itu tidak ada seperti itu. Karena tadi itu terbiasa dengan aksi reaksi, aksi reaksi, aksi reaksi. Tapi dengan seperti ini kan kayak kita tuh menunda ada jeda waktu agar supaya kita tidak terbawa oleh eh, respon kita, tidak terhanyut oleh emosi kita. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Yes, sama-sama. Oke, teman-teman, karena mungkin malam hari ini kita belum ada yang bisa berdiskusi lebih panjang, lebih jauh, juga karena ada waktunya juga sudah pas jam 8 gitu ya. Maka kita akhiri dengan menutup dengan dedikasi penutup yang akan dibawakan oleh Bli Alit. Baik, terima kasih Pak Hema, materinya sangat menarik. Sama-sama. Oke, di awal kita sudah buka dengan aspirasi pembuka. Di akhir kita persembahkan apa yang kita latih malam ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua makhluk. Kita bacakan aspirasi penutup sebanyak 1 kali. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih Pak Emma, terima kasih Terima teman-teman. kasih Bli Alit, terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan karena cuaca yang begitu ekstrim, ya. Kalau di nggak tahu kalau di daerah lain apakah sudah turun hujan, tapi kalau di Surabaya di daerah tertentu, terutama di daerah saya ini belum turun hujan. Jadi panasnya luar biasa. Oke, sampai ketemu di bulan depan, ya. Bye bye. Saya pamit dulu ya, teman-teman ya. Pamit ya. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman.